bahwasanya sekali lagi kami para habaib tidak pernah ada dalam doktrin Thariqah Ba'alawi. Oh, Habib itu pasti masuk surga. Tidak ada. Saya sampaikan jauh sebelum ada isu nasab. Kalian lihat ceramah saya di Palembang. Lagi-lagi blunder bagi Habib Bahar ketika ceramah di atas panggung dengan berapi-api. Dia mengatakan tidak ada doktrinasi dari Habib manapun. Mungkin dia lupa ya. Nanti saya cuplikan dari Guru Gembul. Nanti cuplikan ada beberapa doktrinasi dari para Habib itu bagaimana, biar dia tahu. Karena dia berkata dengan berapi-api, dengan begitu semangatnya, pede sekali, mengatakan bahwasanya tidak ada dari Habib yang doktrinasi kepada jamaahnya. Ini buktinya, silakan dilihat ya, dilihat sambil ngopi-ngopi lah boleh, sambil ngopi, sambil udut boleh. Biar kita tidak salah paham. Katanya kita yang mengadu-adu domba. Kalau begini siapa yang mengadu domba? Silakan disimak videonya bagaimana. Ini lucu sekali ya. Tahan tawa Anda, jangan sampai Anda tertawa berlebih-lebihan, dilarang ya. Kita simak bersama-sama bagaimana doktrinasi para Habib. Saudara, di antara orang-orang Ba'alawi itu ada yang memproklamirkan bahwa darah mereka itu memang sangat istimewa. Sedemikian istimewanya sampai ada di antara mereka yang kecerdasannya mampu melampaui Imam Syafi'i. Ada yang karomahnya itu mampu melampaui Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ada di antara mereka yang mampu menurunkan rantai emas dari langit. Ada yang bisa menurunkan hujan susu, ada yang bisa meniup neraka jahanam sampai padam. Ada yang bolak-balik ke surga, ke Sidratul Muntaha 70 kali dalam sehari, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika debat nasab, kenapa mereka malah tergantung sekali pada mas-mas Jawa ya? Apakah mas-mas Jawa itu memiliki genetik yang bahkan lebih bagus lagi? Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alum. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alum masuk ke dalam kuburnya itu orang. Fadil Muqaddam berkata, "Ruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir. Jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu pikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Al-Imam Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti? Beliau la yanama la lailan wala naharan 33 sanatan, 33 tahun